Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Saka dengan NIM 072. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum wawancara analisis konsumsi pada anak usia 6-23 bulan menggunakan kuesioner IHF. Ini merupakan kerangka yang bertujuan untuk melindungi dan memaksimalkan gizi, kesehatan, dan perkembangan anak dari usia lahir hingga usia 2 tahun. Yang dimana salah satunya ini dari pemenuhan nutrisi dari ASI, MPASI, susu formula yang aman, serta kebersihan dan penyimpanan perlengkapan makan anak. Wawancara menggunakan kuesioner IHF ini digunakan pada level rumah tangga, biasanya dilakukan dengan ibu dari anak ataupun mengasuh anak tersebut. Form IHF ini berisi food recall dan juga menanyakan asupan setelah lahir, asupan susu saat ini, asupan cairan, dan juga asupan makanan semi solid dan solid. Di praktikum ini kami menggunakan 4 komponen dari IHF, yaitu ada MDD atau minimum dietary diversity, yang dimana anak ini setidaknya mengonsumsi 5 dari 8 kelompok pangan dalam sehari, yang masing-masing bernilai 1 poin. Lalu juga ada MMF atau minimum meal frequency, yaitu di mana anak ini mengonsumsi jenis bentuk makanan yang terdiri dari solid, semi solid, dan lunak, dan juga ini meliputi asupan susu. Setelah itu ada MMFF atau minimum milk feeding frequency for non breastfed children. Ini dikhususkan untuk anak-anak yang tidak mengonsumsi ASI, yang dimana ini digantikan mungkin dengan susu formula atau susu hewani, minuman yogurt, dan yogurt semi solid. Lalu dari ketiganya ini akan diambil kesimpulan untuk MAD atau minimum acceptable diet, yang dimana pada anak yang mengonsumsi ASI ini setidaknya harus memenuhi MDD dan MMF, baru MAD-nya bisa terpenuhi. Sedangkan kalau untuk anak yang tidak mengonsumsi ASI, dari MDD, MMF, dan MMFF-nya ini harus terpenuhi, baru MAD-nya bisa terpenuhi. Selanjutnya berikut merupakan identitas responden yang berusia 19 bulan saat ini, dan juga dokumentasi saat wawancara. Selanjutnya berikut merupakan data food recall dari responden, di mana di sini responden memiliki pola makan 3 kali makan berat dan juga 2 kali selingan. Untuk anak Chelsea ini saat ini tidak mengonsumsi ASI, dan terakhir mengonsumsi ASI ini di usianya 1,5 tahun. Selanjutnya untuk data MDD-nya, untuk hasil surveinya ini yang dikonversi ke data scoring, di mana di sini komponen MDD-nya terpenuhi atau mendapat skor 1 karena total skornya lebih dari sama dengan 5 poin. Nah, di sini dapat diketahui bahwa hampir seluruh kelompok pangan ini dikonsumsi oleh anak Chelsea di saat hari recall itu, kecuali di ASI, lalu daging, dan juga sayur dan buah sumber vitamin A. Selanjutnya untuk data MMF-nya ini juga meliputi frekuensi dari konsumsinya, di mana saat dikonversi di data scoring ini juga terpenuhi dan mendapatkan skor 1 karena di setiap waktu makan anak Chelsea ini mengonsumsi semua jenis makanan, tapi yang paling banyak di sini itu ada di solid. Selanjutnya untuk data MMFF-nya ini juga sama seperti yang tadi, di mana di sini MMF-nya terpenuhi dan dapat 1 poin karena di seluruh waktu makannya ini anak Chelsea ini ada mengonsumsi susu formula dan juga yogurt karena dia tidak mengonsumsi ASI. Dari ketiga komponen tadi itu bisa diambil kesimpulan untuk MAD, yang dimana MAD-nya ini terpenuhi karena MDD, MMF, dan MMFF sama dengan 3. Maaf, ada salah ketik. Jadi kesimpulannya asupan anak Chelsea ini memenuhi kecukupan diet minimum untuk anak. Nah, itu diketahui juga untuk pola makan responden, di mana sumber makanan utama Ananda Chelsea ini adalah susu formula, sedangkan untuk makanannya ini mengikuti makanan rumah. Menurut ibu Ananda Chelsea, kemarin itu saat recall, Ananda Chelsea ini makan lebih sedikit daripada biasanya karena juga jam tidurnya lebih cepat daripada biasanya. Lalu Ananda Chelsea ini tidak lagi mengonsumsi ASI karena ibunya ini sempat mengidap tumor payudara, sehingga langsung beralih ke susu formula. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa Ananda Chelsea memiliki pola makan dan keragaman sumber zat gizi yang cukup baik, dan juga memiliki selera makan yang tinggi serta aktif dalam beraktivitas. Namun Ananda Chelsea diperlukan peningkatan konsumsi daging, sayur, dan buah-buahan. Juga pola makan Ananda Chelsea ini kurang lebih mampu mencukupi kekurangan zat gizi dari ASI karena sumber makannya yang beragam dan juga frekuensinya yang lumayan sering untuk susu formula. Sedangkan untuk yang lainnya ini porsinya juga cukup banyak. Lalu untuk sarannya, enumerator harus lebih teliti dalam menanyakan setiap jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi tanpa terlewatkan satupun. Lalu dapat menggunakan food model atau buku foto makanan untuk memastikan besar porsi yang dikonsumsi. Lalu responden harus meningkatkan konsumsi protein nabati, sayur, dan buah. Dan juga responden harus memperhatikan konsumsi gula pada jenis makanan yang lain. Misalnya tadi di susu formula itu tentu kan juga tetap ada kandungan gulanya, itu harus diperhatikan. Lalu juga dari hasil recall ini mayoritas makanan yang dikonsumsi oleh Ananda Chelsea, baik di makanan utama maupun selingan, ini mayoritas adalah manis, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.